Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ferry Ragil Saputra, NIM 2892050099, semester 5, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis di Universitas Mansakti Bekasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah budgeting dengan dosen pengampu Ibu Merintan Berliana Simbolon, SE, AK, CA, MAK. Di dalam video ini saya akan membahas tentang penganggaran perusahaan, kemudian ada penyusunan anggaran penjualan, dan juga contoh soal anggaran. Yang pertama, pengertian anggaran. Penganggaran perusahaan atau business budgeting adalah proses penyusun anggaran guna mencapai tujuan perusahaan dalam memperoleh laba. Kemudian anggaran adalah hasil atau output dari proses penyusunan anggaran dan dengan keuangan. Adapun tujuan anggaran yaitu yang pertama digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana. Kemudian mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan. Kemudian untuk merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis investasi, sehingga dapat mempermudah pengawasan. Kemudian merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil maksimal. Kemudian menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran menjadi lebih jelas dan nyata terlihat. Dan yang terakhir yaitu menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan. Kemudian manfaat anggaran. Anggaran merupakan hasil dari proses perencanaan. Berarti anggaran mewakili kesepakatan negosiasi di antara partisipan yang dominan dalam suatu organisasi mengenai tujuan kegiatan di masa yang akan datang, mengarah pada tujuan bersama. Kemudian anggaran merupakan gambaran tentang prioritas alokasi sumber daya yang dimiliki karena dapat bertindak sebagai blueprint aktivitas perusahaan. Kemudian anggaran merupakan alat komunikasi internal yang menghubungkan departemen atau divisi yang satu dengan departemen divisi lainnya dalam organisasi maupun dengan manajemen puncak. Berikutnya manfaat lanjutan dari anggaran. Anggaran menyediakan informasi tentang hasil kegiatan yang sesungguhnya dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Anggaran sebagai alat pengendalian yang mengarah manajemen untuk menentukan bagian organisasi yang kuat dan lemah. Hal ini akan dapat mengarahkan manajemen untuk menentukan tindakan koreksi yang harus diambil. Kemudian anggaran mempengaruhi dan memotivasi manajer dan karyawan untuk bekerja dengan konsisten, efektif, dan efisien dalam kondisi kesesuaian tujuan antara tujuan perusahaan dengan tujuan perusahaan. Kemudian di sini ada kelemahan anggaran. Anggaran dibuat berdasarkan taksiran dan anggapan sehingga mengandung unsur ketidakpastian. Kemudian menyusun anggaran yang cermat memerlukan waktu, uang, dan tenaga yang tidak sedikit, sehingga tidak semua perusahaan mampu menyusun anggaran secara lengkap atau komprehensif dan akurat. Bagi pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan anggaran, dapat mengakibatkan mereka menggerutu dan menentang, sehingga anggaran tidak akan efektif. Kemudian ada kelebihan anggaran, yaitu hasil yang diharapkan dari suatu rencana tertentu dapat diproyeksikan sebelum rencana tersebut dilaksanakan. Bagi manajemen, hasil proyeksi ini menciptakan peluang untuk memilih rencana yang paling menguntungkan untuk dilaksanakan. Kemudian dalam menyusun anggaran, diperlukan analisis yang sangat teliti terhadap setiap tindakan yang dilakukan. Kemudian anggaran merupakan penelitian untuk kerja, sehingga dapat dijadikan patokan untuk menilai baik buruknya suatu hasil yang diperoleh. Berikut ini yaitu fungsi penganggaran. Yang pertama untuk perencanaan, kemudian sebagai koordinasi, sebagai pelaksanaan, dan juga pengawasan. Jenis anggaran. Jenis anggaran dari segi cara penyusunan. Ada anggaran periodik atau periodic budget, adalah anggaran yang disusun untuk satu periode tertentu. Kemudian anggaran kontinu atau continuous budget adalah anggaran yang dibuat untuk melakukan perbaikan atas anggaran yang pernah dibuat sebelumnya. Jenis anggaran dari segi bidang. Yang pertama anggaran operasional atau operational budget adalah anggaran untuk menyusun anggaran laba rugi. Kemudian anggaran keuangan atau financial budget adalah anggaran yang dibuat untuk menyusun anggaran neraca. Anggaran dari segi kemampuan menyusun. Anggaran komprehensif atau comprehensive budget adalah anggaran dari berbagai jenis yang disusun secara lengkap. Kemudian ada anggaran parsial atau partial budget, adalah anggaran yang disusun hanya untuk bagian anggaran tertentu. Kemudian jenis anggaran dari segi fungsi.
Anggaran tertentu atau appropriation budget adalah anggaran yang ditunjukkan untuk tujuan tertentu dan tidak boleh digunakan untuk manfaat lain. Contoh, hasil menjual barang dianggarkan untuk melunasi utang usaha. Kemudian ada anggaran kinerja atau performance budget. Adalah anggaran yang disusun berdasarkan fungsi kegiatan yang dilakukan dalam organisasi. Misalnya untuk menilai apakah biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing aktivitas tidak melampaui batas. Contohnya yaitu anggaran biaya bahan baku, apakah realnya melampaui yang telah dianggarkan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang penyusunan anggaran penjualan. Pengertian anggaran penjualan. Anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Anggaran operasi meliputi waktu 1 tahun dan menyatakan pendapatan dan beban yang direncanakan untuk tahun anggaran tersebut. Berikut ini adalah fungsi penyusunan anggaran penjualan, yaitu sebagai pedoman kerja, koordinasi kerja, pedoman untuk membantu anggaran biaya pemasaran, dan juga evaluasi kerja bagi divisi pemasaran. Dasar-dasar menyusun anggaran. Menyusun tujuan perusahaan, kemudian menyusun strategi perusahaan, kemudian menyusun forecast perusahaan. Konsep penyusunan anggaran penjualan, menyusun anggaran penjualan. Ada anggaran promosi dan advertising, kemudian anggaran biaya-biaya penjualan, dan juga rencana pemasaran. Berikut ini adalah faktor penyusunan anggaran penjualan. Ada karakteristik pasar yang dihadapi perusahaan. Yang pertama, luas pasar. Yang kedua, keadaan persaingan. Yang ketiga, kemampuan pasar untuk menyerap barang. Yang keempat, keadaan atau sifat konsumen. Apabila konsumen merupakan konsumen aktif dan konsumen industri. Kemudian, kemampuan finansial. Yang pertama, kemampuan perusahaan membiayai penelitian pasar yang dilakukan. Yang kedua, biaya usaha-usaha untuk mencapai target penjualan. Yang ketiga yaitu kemampuan membeli bahan mentah untuk dapat memenuhi target penjualan. Faktor penyusunan anggaran penjualan. Keadaan personalia atau sumber daya manusia. Yang pertama, apakah jumlah tenaga kerja yang tersedia cukup, kurang atau berlebihan. Yang kedua, apakah tenaga kerja yang tersedia mampu untuk melakukan tugas-tugasnya agar target yang ditentukan tercapai. Kemudian dimensi waktu. Sampai seberapa lama rencana yang disusun mesin dianggap reliable. Kemudian di sini ada tahap-tahap penyusunan anggaran penjualan. Penyusunan rencana penjualan. Yang pertama, dengan analisis ekonomi. Dengan mengadakan proyeksi terhadap aspek-aspek makro seperti moneter, kependudukan, kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi dan teknologi. Kemudian melakukan analisis industri yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan masyarakat menyerap produk sejenis yang dihasilkan oleh industri. Kemudian melakukan analisis prestasi penjualan yang dilakukan untuk mengetahui posisi perusahaan pada masa lalu. Kemudian analisis penentuan prestasi penjualan yang akan datang dilakukan untuk mengetahui kemampuan perusahaan mencapai target penjualan di masa depan dengan memperhatikan faktor-faktor produksi. Kemudian menyusun forecast penjualan untuk meramalkan jumlah penjualan yang diharapkan dengan anggapan segala sesuatu berjalan seperti masa yang lalu. Kemudian menentukan jumlah penjualan yang dianggarkan. Kemudian menghitung rugi atau laba yang mungkin diperoleh. Kemudian yang terakhir, mengkomunikasikan rencana penjualan yang telah disetujui pada pihak lain yang berkepentingan. Berikutnya kita masuk ke pembahasan contoh soal anggaran. Berikut ini ada rincian presentasi produk mainan. Ular tangga presentasi penjualannya sebesar 50%, kemudian ludo sebesar 30%, mini kitchen sebesar 20%. Jadi total presentasi penjualan produk mainan sebesar 100%. Kemudian ada produk mainan ular tangga dengan harga sebesar 80, ludo sebesar 40, mini kitchen 130. Kemudian di bawah ini tabel penjualan dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Penjualan pada tahun 2015 sebanyak 800 buah. Dengan ular tangga 50% sebanyak 400 buah, ludo 30% 240 buah,
mini kitchen 20% 160 buah. Dengan harga penjualan ular tangga dengan harga 32.000, ludo 9.600, mini kitchen 20.800 dengan potongan PPN 6.240. Maka total penjualan pada tahun 2015 yaitu 68.640. Kemudian pada tahun 2016 penjualan sebanyak 250 buah, ular tangga sebanyak 125, ludo 75, mini kitchen 50. Dengan harga penjualan ular tangga 10.000, ludo 3.000, mini kitchen 6.500 dengan potongan PPN 10% 1.950. Maka total penjualan pada tahun 2016 21.450. Kemudian pada tahun 2017 penjualan sebanyak 150 buah dengan ular tangga 75 buah, kemudian ludo 45 buah, mini kitchen 30 buah dengan harga penjualan ular tangga 6.000, ludo 1.800, mini kitchen 3.900 dengan potongan 10% sebesar 1.170. Maka penjualan pada tahun 2017 sebesar 12.870. Kemudian pada tahun 2018 sebanyak 250 buah dengan ular tangga 125 buah, ludo 75 buah, mini kitchen 50 buah dengan harga ular tangga 10 buah, ludo 3.000, mini kitchen 6.500 dengan potongan sebesar 1.950. Maka penjualan pada tahun 2018 sebanyak 21.450. Kemudian pada tahun 2019 sebanyak 700 buah dengan penjualan ular tangga sebanyak 350 buah, ludo 210 buah, mini kitchen 140 buah dengan harga ular tangga 28.000, ludo 8.400, mini kitchen 18.200 dengan potongan 10% sebesar 5.400. Maka penjualan pada tahun 2019 sebesar 60.060. Kemudian pada tahun 2020 penjualan sebesar 900 buah, ular tangga 450 buah, ludo 270 buah, mini kitchen 180 buah dengan harga penjualan ular tangga 36.000, ludo 10.800, mini kitchen 23.400 dengan potongan PPN 10% sebesar 7.020. Maka penjualan pada tahun 2020 sebanyak 77.220. Maka total penjualan dari tahun 2015 sampai 2020 sebesar 261.690 rupiah. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Jika masih kurang jelas atau banyak kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih.